Curhatan kali ini datang dari seorang sahabat penjahit yang bertanya kepada saya, Bunda, bagaimana sih cara mengatasi mood yang berubah-ubah? Jadi kadang-kadang saya rajin jahit, kadang-kadang kalau moodnya lagi nggak bagus, itu bisa berhari-hari nggak jahit. Nah, ini adalah permasalahan yang banyak sekali dihadapi oleh para penjahit. Begini ya, untuk mood itu jangan ditunggu. Mau kerja nunggu mood, mau ngerjain apapun nunggu mood, itu akan menjadi kebiasaan. Jadi belajarlah dari para pegawai kantoran, baik itu PNS maupun pegawai yang lain. Belajarlah dari mereka, lihatlah mereka yang kerja di kantoran, di mana mereka juga punya anak, mereka juga punya keluarga. Tapi karena mereka bekerja ke kantor, di mana di kantor itu ada jam kerjanya, ada jam pulangnya, pergi pagi pulang sore, tapi rumahnya tetap teratasi dengan cara bagaimana? Orang tersebut pastinya bangun lebih pagi, masak, menyiapkan semuanya, dan berangkat ke kantornya dalam kondisi di rumah semuanya sudah teratasi. Ada makan siang untuk anaknya nanti, baju-baju juga dicuci, baju-baju juga rapi, cucian piring kotor juga rapi. Nah, belajarlah dari mereka, di mana mereka yang terikat pekerjaan di luaran sana itu bisa seperti itu. Kita yang di rumah yang waktunya lebih bebas harusnya juga bisa seperti itu. Dan saya nggak cuman asal ngomong ya, pagi-pagi saya itu walaupun saya kerja di rumah, itu setiap jam kerja karyawan saya belum datang, saya sudah ada di sini. Saya selalu mau tidur itu saya pikir besok pagi setelah subuh apa yang saya lakukan. Ada apa itu packing, karena saya punya usaha laundry ya. Bangun tidur saya packing, setelah selesai packing saya ngecek media sosial saya, karena media sosial itu termasuk pekerjaan saya. Konten itu kan pekerjaan saya, itu saya cek komen-komen yang masuk, yang sekiranya nanti bisa dijadikan konten, pertanyaan yang masuk, masukan yang masuk, sekiranya nanti bisa dijadikan konten, saya catat. Jadi nanti kalau sudah waktunya saya ngonten, saya sudah punya jadwal, saya sudah punya judul, stok judul yang nantinya saya bikin video. Itu juga pekerjaan saya, karena itu pekerjaan saya ya, saya di sini kerja. Karyawan saya datang, saya ini sudah rapi, sudah berpakaian seperti ini, sudah mandi dan sudah memulai pekerjaan saya. Itu saya lakukan setiap hari walaupun saya kerjanya di rumah. Bagaimana dengan mood? Saya nggak kenal mood, saya kenalnya jadwal kerja. Saya enggak ada istilah enggak mood kerja, enggak. Pokoknya pagi saya kerja. Nanti kalau capek jam 11 tuh biasanya saya istirahat, walaupun enggak tidur itu, tapi merebahkan badan, karena kalau duduk terus itu juga capek ya. Nah, itu saya merebahkan badan, itu pun juga sambil kerja ngecek komentar, ngecek orderan yang masuk, karena saya juga memiliki usaha jualan online. Saya juga ngecek di WA saya, barangkali ada orderan yang masuk, barangkali ada orderan yang belum diselesaikan oleh admin saya, barangkali ada pekerjaan yang dikomplain, mungkin admin saya belum laporan ke saya tetap ngecek. Saya tidak melepaskan semua tanggung jawab saya 100% kepada karyawan, baik usaha online saya maupun usaha laundry saya. Pokoknya karyawan pulang pasti saya cek, ada nggak kerjaan yang belum selesai, ada nggak pekerjaan yang saatnya mau di packing, ada nggak kerjaan yang harus diambil, yang harus diantar, semuanya saya cek. Nah, kalau ada yang tanya bagaimana mengatasi mood yang berubah-ubah, cobalah bekerja itu jangan berdasarkan mood. Mood itu jangan ditunggu tapi diciptakan. Bagaimana menciptakannya? Dengan disiplin memiliki jadwal kerja. Jadi saya walaupun kerja di rumah, pagi setelah sholat subuh saya sudah masuk kerja, dan saya selalu sudah rapi, sudah mandi, sudah seperti ini. Setiap hari saya di rumah kerjanya modelannya ya seperti ini. Jadi setiap kali misalkan mau keluar belanja, udah nggak usah ganti-ganti baju lagi. Makanya saya nggak suka yang namanya kerja pakai daster, pakai celana pendek, nggak suka. Kenapa? Karena nanti kalau mau keluar saya harus ganti baju. Tapi kalau sudah seperti ini, mau syuting tinggal buka HP-nya, mau belanja ya tinggal keluar saja, sudah rapi seperti ini. Jadi saya memposisikan diri saya seperti orang kerja kantoran.
Nanti jam istirahat saya juga istirahat. Nanti waktunya masuk saya masuk lagi. Nanti waktunya karyawan saya pulang saya juga pulang. Walaupun rumah saya ini ya satu gandeng dengan tempat kerja saya. Karyawan saya pulang jam 5, saya jam 5 juga masuk rumah seperti biasa mengerjakan rutinitas untuk makan malam, mandi, mengerjakan apalah kerjaan ibu rumah tangga. Jadi kalau kerja berdasarkan mood yang berubah-ubah, ya tanggung jawab kita kepada konsumen bagaimana. Ketika ada orderan yang harus selesai tanggal 15, nah kita tanggal 15-nya keteteran ngebut sampai nggak tidur. Kalau saya janjian tanggal 15, tanggal 13 harus sudah selesai. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan mood yang berubah-ubah? Miliki jadwal kerja, buat jadwal kerja dan disiplin. Belajar dari mereka pegawai-pegawai kantoran. Seperti karyawan saya ini juga ibu rumah tangga, yang satu masih gadis. Dia sebelum berangkat itu ya pasti sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Dia masuk kerja yang pasti di rumah sudah beres semua. Nanti dia pulang ya kembali melakukan rutinitas biasa. Begitu juga dengan kita. Kalau mereka yang kerja di luaran saja, yang terikat oleh waktu dari atasannya bisa, kenapa kita yang bebas ini tidak bisa? Apa karena terlalu bebas, karena di rumah sendiri sehingga tidak bisa disiplin? Ayo mulai sekarang belajar disiplin seperti orang-orang yang ada di kantoran, seperti orang-orang yang kerja di luaran sana. Selesaikan semua pekerjaan di rumah. Saatnya masuk kerja jam 7 masuk. Saya itu masuk sebelum jam 7 bisa. Karena saya anaknya udah nggak di rumah. Tapi kalau kita biasa disiplin itu semua mudah kok. Coba. Dan cobalah belajar tampil modis rapi. Anda kan pembuat baju, Anda kan pembuat fashion. Coba di rumah itu kerja tampilannya itu modis. Alah bunda, saya kalau tampil modis itu anak saya akan bertanya, bunda mau kemana? Yo biarin aja. Awal-awal pasti begitu. Suaminya heran. Kok istrinya cantik padahal kerja di rumah, anaknya heran, tetangganya heran. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi kalau saya, tetangga saya lihat saya seperti ini di rumah ya biasa saja. Suami saya lihat seperti ini di rumah ya biasa saja. Justru kalau saya nggak rapi, suami saya protes. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diambil pembelajarannya. Dan terima kasih sudah menonton.